Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala al-habibil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang bernama Ka'ab ibnu Amr datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengadu. Faqala ya Rasulullah, asabtu haddan fa'agimhu alayya. Ya Rasulullah, aku melakukan kesalahan dan layak untuk dihukum. Walam yas'alhu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi tidak bertanya apa kesalahannya. Justru mendiamkannya. Nabi tidak kepo, tidak pengen tahu apa yang dilakukan oleh sahabat tadi. Fasalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia salat bersama Nabi berjamaah. Falamma qadau, setelah mereka selesai salat, qama ilaihi, seorang sahabat tersebut berdiri dan datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, asabtu haddan. Aku melakukan kesalahan dan layak untuk dihukum. Apa kata Nabi? Alaysa qad sallaita ma'ana? Bukankah kita sudah salat bersama? Faqad ghafarallahu laka dzambak. Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya konsep kita dalam hidup dan beragama, kita tidak diperbolehkan untuk menceritakan maksiat yang telah kita lakukan kepada orang lain, kecuali dengan niat untuk istifta, untuk bertanya. Sebetulnya sikap yang dilakukan oleh Ka'ab ibnu Amr ini sudah betul sekali. Dia datang kepada Nabi untuk mengadu, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik adalah Nabi tidak menjawabnya, dan ketika Nabi mendapatkan wahyu, ternyata orang tersebut sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ, oleh ulama menyimpulkan satu konsep yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dan disimpulkan dalam satu kaidah yang berbunyi, huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hutang, kewajiban, dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas toleransi. Artinya, dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala mudah untuk dimaafkan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law balagat dzunubuka ananas sama." Kalaupun dosamu sampai memenuhi langit, "Tsumma ataitani wastaghfartani." Kemudian engkau datang dan meminta ampun kepadaku, "Ghafartu laka wala ubali." Kata Allah, akan aku ampuni semua dosa-dosa yang telah kau lakukan. Jadi kita harus memiliki optimis bahwa semua dosa yang kita lakukan, sebesar apapun itu, lebih besar lagi pintu maaf yang Allah bukakan untuk kita. Akan tetapi, wa huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Dosa, hak yang berhubungan dengan manusia, hutang yang berhubungan dengan manusia, mabniyatun 'alal musyahah, itu dibangun atas pertikaian. Susah sekali untuk meminta maaf dosa yang berhubungan dengan manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Tsauban, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad dayn dakhala al jannah." Kata Nabi, orang muslim yang meninggal sebetulnya memiliki potensi untuk dimasukkan ke dalam surga. Namun dengan syarat dia harus bersih dari 3 hal. Yang pertama, al-kibir, yaitu sifat sombong. Al-mutakabbir yara li nafsihi bi'ainil kamal. Orang yang sombong memandang dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Wa yara li ghairihi bi'ainin naqs. Sebaliknya memandang orang lain dengan pandangan kekurangan, sehingga dia mudah untuk meremehkan orang lain.
tidak menghargai orang lain secara tidak langsung, bahkan dia bisa menyakiti orang lain. Jadi di antara dosa yang bisa menyegat seseorang gagal masuk ke dalam surga adalah al-kibir, yaitu kesombongan. Lalu yang kedua, al-ghulul. Secara bahasanya al-ghulul itu pada dasarnya diartikan dengan al-khiyanatu khufyah, khianat secara diam-diam. Lalu kemudian diadopsi dan didefinisikan, maksudnya adalah kullu malin ya'khudhuhu ar-rajulu min ghairi hillin. Pencurian lah istilahnya, atau lebih dikenal dengan bahasa kita sekarang yaitu korupsi. Dulu ghulul itu dipakaikan kepada orang yang mengambil atau mencuri harta ghanimah sebelum dibagikan kepada pemiliknya atau kepada orang yang mustahik. Jadi sama seperti sekarang korupsi, yaitu mengambil harta anggaran negara dan sebagainya sebelum dibagikan kepada mustahikinnya, orang-orang yang berhak untuk menerima. Baik, ghulul ini atau korupsi ini bukan saja berkaitan dengan hal-hal yang besar. Bisa saja ghulul itu berkaitan dengan hal yang sederhana. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Mulla Ali Al-Qari, apa kata beliau? Man a'ta hakiman, siapa yang memberikan sesuatu hadiah, tips kepada seorang hakim, wa ulima min halihi annahu la yahkum lahu bil haqqi illa bi akhdhi syai'in minhu, dan dia tahu si hakim ini tidak akan memenangkannya kecuali setelah diberikan tips. Itu termasuk ghulul. Pegawai yang kita berikan tips, yang kita tahu kalau seandainya tidak diberikan maka dia tidak akan bisa membantu kita, hati-hati, bisa jadi itu adalah ghulul. Jangankan pegawai, bahkan guru yang kita berikan hadiah, yang kita tahu dengan diberikan hadiah ini nanti misalkan nilai akan dinaikkan, hati-hati, takutnya ini merupakan ghulul. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadayal ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada pekerja yang kalau tanpa hadiah ini dia tidak akan bisa membantu kita, itu bisa dikatakan sebagai ghulul atau korupsi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga korupsi ini bukan harus nominal yang sangat besar sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seseorang yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat barang-barang atau harta ghanimah yang bernama karkarah atau kirkirah. Suatu ketika beliau meninggal, karkarah atau kirkirah ini meninggal. Apa komentar dari Nabi? Innahu atau huwa finnar, dia nanti akan kelak dimasukkan ke dalam api neraka. Lalu saat itu sahabat penasaran, kira-kira apa dosa yang dilakukan oleh karkarah ini sehingga dia oleh Nabi menyampaikan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ternyata fawajadu aba'atan qad ghallaha. Mereka menemukan ada sepotong jubah yang dia korupsi dari harta ghanimah. Sepotong jubah yang nilainya mungkin sangat sedikit sekali, itu bisa mencegah seseorang masuk ke dalam surga. Korupsi yang nilainya sangat sedikit sekali bisa menyebabkan seseorang gagal masuk surga. Apatah lagi kalau korupsinya sampai jutaan, miliaran, bahkan triliunan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Itulah perkara yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang gagal masuk surga, yaitu al-ghulul. Lalu yang ketiga ad-dain, hutang. Pada dasarnya di dalam Islam kita diperbolehkan untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Namun dengan syarat diniatkan dan diusahakan untuk membayarnya, melunasinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dainu dainan. Hutang itu ada dua model. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuh. Siapa yang meninggal dan meninggalkan hutang dan sebetulnya dia berusaha untuk membayarnya, berniat untuk membayarnya tapi tidak sempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ana waliyuh. Akulah penanggung jawabnya. Akan tetapi untuk zaman sekarang Bapak Ibu,
Siapa yang kita bisa memastikan kalau kita meninggal dan meninggalkan hutang dan berani bertanggung jawab terhadap hutang yang kita tinggalkan? Jangankan pemerintah, bahkan keluarga kita, ahli waris kita, belum tentu mau bertanggung jawab untuk membayarkan hutang kita. Lalu yang kedua, wa man mata wa la yanwi qada'ahu huwa alladhi yu'khadhu min hasanati. Siapa yang meninggal dan meninggalkan hutang dan dia tidak berusaha untuk membayarnya, nanti di akhirat dialah nanti yang pahalanya akan dikurangi untuk membayar hutang-hutangnya. Kalau seandainya dia tidak memiliki pahala, maka dosa dari orang yang membantunya, yang memberikan dia hutang, itulah nanti yang akan dicampakkan kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum bid-dain." Jangan kalian bahayakan diri kalian dengan berhutang. Hutang ini sangat membahayakan kehidupan di dunia, begitu juga nanti di akhirat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "As-salafu ya'iqqul hurr." Hutang bisa memperbudak orang yang sudah merdeka. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Umamah, yang saat itu Nabi melihat Abu Umamah ini sedang galau, sedih, terlilit hutang. Lalu Nabi mengajarkan doa kepadanya untuk memperbanyak membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suka duka, dari kegalauan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari hutang yang tidak sanggup untuk dibayar. Wa qahrir rijal, aku berlindung kepadamu dari teman yang tidak bisa membantu untuk membayarkan hutang-hutang. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, mudah-mudahan kita diselamatkan dari 3 hal ini yang bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga, yaitu sifat sombong, kemudian al-ghulul, korupsi, yaitu dan yang ketiga yaitu ad-dain, hutang piutang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.